Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita masih membahas tentang hidup dalam kasih. Saya mengajak kita membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 9 dan 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sejatinya hidup dalam kasih yang kita dengungkan, yang kita sedang bahas, hidup dalam kasih sejatinya adalah sebuah panggilan untuk menjadi sempurna. Panggilan untuk menjadi sempurna. Sebab tidak ada kualitas yang lebih tinggi lagi yang kita bisa usahakan, yang bisa kita upayakan untuk memuliakan Tuhan selain hidup di dalam kasih. Tidak ada. Nah, dalam kaitannya dengan pembacaan kita dalam Roma pasal yang ke-12, saya akan membahas tentang hidup dalam kasih dari sisi persaudaraan. Bagaimana kita sebagai tubuh Kristus harus mengembangkan hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa memungkiri adanya perbedaan. Perbedaan atau ketidakseragaman sudah menjadi ada atau sudah ada sejak semula sebagai bagian dari ciptaan dan kreativitas Allah. Jadi perbedaan atau ketidakseragaman antara kita satu dengan yang lain merupakan kreativitas dari Sang Pencipta sejak semula. Bukan karena kehendak kita untuk berbeda, tetapi itu bentuk kreativitas dan kehebatan Allah dalam menciptakan kita. Sebagai contoh misalnya pada saat kita diciptakan manusia, diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, yaitu pria dan wanita. Tidak diciptakan hanya pria semua, dan tidak juga diciptakan hanya wanita. Bahkan pria pun antara satu dengan yang lain memiliki berbagai macam keunikan ciri khas yang membedakannya dari satu dengan yang lain. Demikian juga wanita A berbeda dengan wanita B. Jadi tidak ada dari antara kita yang bisa menolak adanya perbedaan. Sebab perbedaan adalah sebuah bagian dari kreativitas ciptaan Tuhan sejak semula pada umat manusia atau pada seluruh ciptaannya. Kita manusia pun bahkan dari satu ayah, satu ibu, itu pun tidak ada yang sama. Diciptakan kembar pun tidak ada yang sama sifatnya. Berbeda. Di dalam tubuh Kristus itu pun berbeda. Masing-masing kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Di dalam sebuah ciri khas yang membedakan kita satu dengan yang lain. Belum lagi berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda potensi dan karunia. Pasti kita tidak ada satupun yang sama satu dengan yang lain. Karenanya kita harus memahami ini dan menerima ini sebagai sebuah blessing. Berbeda bukanlah sebuah kesalahan. Perbedaan bukanlah sebuah kekeliruan. Perbedaan bukanlah sebuah kekurangan. Tapi perbedaan adalah sebuah berkat yang harus disyukuri oleh saudara dan saya. Jadi ada yang ramai, ada yang diam, ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Disitulah semarak sebagai anggota tubuh Kristus terlihat. Tidak ada yang sama. Ada yang ngomongnya belak-belakan. Ada yang harus mutar-mutar dulu, berdiplomasi dulu. Tapi itulah keunikan yang Tuhan ciptakan. Dan Tuhan mau agar kita belajar saling memahami perbedaan-perbedaan itu. Sebab kegagalan kita untuk memahami dan menerima perbedaan itu akan membuat kita saling bertikai.
bahkan bisa berujung pada kehancuran. Seperti halnya jemaat Korintus, kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, di sana Paulus menghardik orang-orang Korintus, kamu itu manusia duniawi, kamu itu manusia yang masih hidup dalam kedagingan, sebab kamu masih saling membedakan satu dengan yang lain. Ada yang berkata, kami lebih hebat karena punya karunia ini, karunia ini. Kami lebih hebat karena kami bukan kaki, kami adalah tangan. Wah, berbeda-beda tapi saling merendahkan. Ada juga yang berkata kami dari golongan Apolos. Apolos itu lihai dalam pengajaran, hebat dalam pengajaran. Ada yang berkata kami dari golongan Paulus. Ada yang berkata kami dari Kefas. Kalau kita saling membanggakan masing-masing pribadi kita, suku kita, daerah kita, jabatan kita, posisi kita, itulah yang menghancurkan kita, itulah yang membinasakan bait Allah, itulah yang tidak akan pernah menyukakan hati Tuhan. Bagaimana kita memuliakan Tuhan kalau dalam diri kita masih ada egosentris, kalau kita masih hidup di dalam keinginan daging kita, merasa bahwa kita lebih hebat dari orang lain, lebih baik dari orang lain, lebih ganteng dari orang lain, lebih pintar dari orang lain, lebih pantas dari orang lain, lebih kaya dari orang lain, lebih berpendidikan dari orang lain, maka kita pasti akan merendahkan orang lain, dan pasti orang seperti itu tidak memiliki kasih di dalam dirinya. Makanya di awal saya katakan hidup dalam kasih adalah sebuah panggilan untuk hidup sempurna. Orang yang punya kasih, dia tidak akan merendahkan, dia tidak akan melukai, dia tidak akan menjelekkan orang lain, bahkan tidak akan pernah membanggakan diri. Maka marilah kita jemaat GBI Kasih, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Di sini Paulus mengatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu jangan pura-pura. Kasih itu jangan munafik. Kasih itu jangan hanya sekedar perbuatan lahiriah yang kelihatan, yang orang pikir kita itu sudah mengasihi. Padahal hati kita tidak benar. Motivasi kita melakukan sesuatu tidak benar. Makanya gini ya, berbuat baik itu memang itu dikehendaki Tuhan, baik. Aksi atau perbuatan itu memang baik untuk dilakukan, apalagi sesuatu yang berguna, bermanfaat. Tetapi ukuran kasih tidak ditentukan oleh aksi atau perbuatan. Kasih tidak ditentukan oleh aksi atau perbuatan. Kok bisa begitu? Jangan salah. Yang saya inginkan adalah jangan sampai kita salah memahami, seolah-olah kasih itu ditentukan oleh aksi atau perbuatan. Nanti saya akan jelaskan. Kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Korintus pasal 13, coba tayangkan 1 Korintus pasal 13. Coba ayat 1-nya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak punya kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Lanjut. Kalaupun perkataan kita indah-indah, hebat, tapi kalau tidak lahir dari kasih, nol. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, bahkan aku mengetahui segala rahasia, memiliki pengetahuan, memiliki iman yang sempurna loh, memindahkan gunung. Iman yang sempurna memindahkan gunung. Jika aku tidak punya kasih, aku tidak berguna. Ayat 3. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Membagi-bagikan loh ini. Segala sesuatu, bukan hanya membagi sesuatu sedikit. Segala sesuatu. Lebih daripada itu apalagi harta yang paling hebat. Diri kita diserahkan untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Orang yang beraksi, berbuat baik,
Seolah-olah dia sedang melakukan sesuatu untuk orang lain atau untuk Tuhan, mengatasnamakan Tuhan. Belum tentu karena kasih. Tapi orang yang punya kasih, yang hidupnya sudah berjumpa dengan Kristus, pasti dia tidak akan segan-segan untuk melakukan pengorbanan bagi Tuhan. Kan banyak orang yang melakukan aksi kasih hanya sebagai aktualisasi diri. Banyak. Maka itu bukanlah kasih. Banyak orang memberi bagi Tuhan atas nama sesuatu yang rohani. Tapi sebenarnya bukan karena kasih, tapi karena dirinya sendiri. Aku memberi supaya aku diberkati. Itu bukan karena kasih. Tapi karena dirinya sendiri. Dia mengamankan kepentingannya. Dia mengamankan dirinya. Dia mengamankan masa depannya. Aku takut nanti aku tidak diberkati. Aku takut nanti firman Tuhan, aku akan mengirimkan belalang pelahap. Aku akan mengirimkan kutuk. Aku takut. Sebenarnya dia mengamankan dirinya sendiri, bukan karena mengasihi Tuhan. Itu bukan karena kasih. Makanya ngeri sekali Paulus ini berkata, sekalipun aku menyerahkan nyawaku untuk dibakar, diriku untuk dibakar. Kalau bukan karena kasih, tidak ada artinya, tidak ada faedahnya. Maka kita harus benar-benar memahami ini, supaya kita menjadi orang Kristen yang tidak salah mengaplikasikan kasih, mewujudkan kasih kita di dalam kehidupan kita. Jangan-jangan yang kita layani diri kita sendiri. Jangan-jangan yang menjadi Tuhan adalah diri kita sendiri. Kita tidak akan mungkin hidup memuliakan Tuhan kalau tidak memahami. Kita hanya memuliakan diri kita. Kita hanya akan mementingkan diri kita kalau kasih kita kasih yang salah. Untuk mencapai kasih yang benar, kasih yang tepat. Tidak ada jalan lain. Kita harus berjumpa dengan Sang Kasih. Diubah oleh Sang Kasih. Dan menampakkan kasih, karakter dari Sang Kasih. Allah adalah kasih. Agama-agama lain pun mengajarkan kebaikan. Bahkan kalau kita melihat secara ukuran manusia, rasanya kasih mereka itu lebih hebat daripada kasih kita. Secara ukuran manusia. Tapi kembali lagi, ini ukurannya. Sekalipun engkau kasih dirimu untuk dibakar atas nama sesuatu yang rohani, tapi kalau bukan karena kasih. Kasih yang mana? Kasih yang berasal dari Kristus. Kasih dari Tuhan yang mengubah kita, yang memerdekakan kita. Kasih di mana kita berjumpa dengan kasih Allah. Kasih di mana kita bisa mendapatkannya dari salib Kristus. Itulah kasih yang sejati. Jadi bukan kasih karena perasaan kita semata yang merasa iba kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih itu jangan pura-pura. Artinya jangan hanya menekankan kepada sebuah perbuatan lahiriah yang bisa jadi itu hanyalah semua kamuflase untuk kepentingan diri sendiri. Yang bisa jadi itu hanyalah sebuah aktualisasi diri untuk memenuhi kebutuhannya, untuk dipuja, untuk dihargai, untuk dihormati oleh orang-orang di sekitar. Tuhan jijik kalau segala sesuatu yang kita lakukan atas dasar kasih, tapi bermuaranya untuk diri kita. Kita tidak memuliakan Tuhan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini ukuran kasih itu begitu. Ini kita sudah melakukan hal-hal yang dianggap mengasihi. Tapi kalau kita tidak sempurna dalam seluruh hidup kita menjauhi yang jahat, tetap kita tidak memiliki kasih. Sekali lagi di awal saya bilang, hidup dalam kasih adalah panggilan untuk menjadi sempurna. Jauhilah yang jahat. Lakukan yang baik. Jauhilah yang jahat. Artinya, kalaupun bagian hidup kita di gereja ini kelihatannya kita baik. Tapi kalau di luar kita masih jahat, kita tetap tidak punya kasih. Kalaupun harta kita sudah sumbangkan bagi orang lain 90%. Tapi 1% saja kita masih hidup dalam dosa. Kita tidak punya kasih.
Hidup dalam kasih adalah panggilan untuk menjadi sempurna. Berat jadi orang Kristen, berat untuk hidup dalam kasih. Tapi itu adalah sebuah kebanggaan karena kita dipercayakan oleh Tuhan untuk dipanggil menjadi serupa dengan Kristus. Berat memang. Dan tugas yang berat ini hanya orang-orang yang luar biasa yang dipercayakan untuk melakukan. Saudara dan saya dipercayakan untuk mengusahakan. Kalau kita menyaksikan banyak orang kelihatannya sudah di luar ya, kayak filantropis di luar sana itu. Filantropis kelas kakap dunia misalnya. Mereka akan menyumbangkan harta dan lain sebagainya. Rela memberi, rela berkorban. Tapi bagian hidup mereka yang lain, sisi hidup mereka yang lain begitu buruk, begitu rusak. Melakukan kejahatan. Menipu sini, menipu sana. Melakukan pelaporan keuangan yang tidak benar. Tetap tidak memiliki kasih. Di satu sisi kelihatannya melakukan perbuatan mulia, perbuatan baik. Tapi di sisi lain, di balik perbuatan-perbuatan mulia itu, ada orang-orang yang tertindas di dalam bisnisnya. Ada orang-orang yang dianiaya, dirugikan karena usahanya. Itu pun adalah sebuah kejahatan. Memang untuk menjadi serupa dengan Kristus tidak main-main. Tidak main-main. Makanya pekerjaan inilah harus pekerjaan yang harus diseriusi dengan sungguh-sungguh saudara-saudara. Supaya kita tidak ditolak pada akhirnya oleh Kristus. Lakukan yang baik, jangan lakukan kejahatan, jauhi yang jahat. Artinya seluruh hidup kita ini harus dipersembahkan bagi Tuhan. Tetapi bagaimana mungkin saya kan tidak sempurna, saya kan masih hidup dalam dunia. Pasti banyak alasan kita miliki. Tetapi yang Tuhan mau bukanlah tiba-tiba langsung sempurna, tapi bagaimana kita berusaha, bagaimana kita berlomba untuk melakukan yang baik, melakukan kasih, hidup sebagaimana Kristus hidup, itulah yang dihargai oleh Tuhan. Kalau kita ingin tiba-tiba langsung sempurna, maka yang adalah frustrasi, stres kita, karena pada dasarnya akan sangat sulit, berat. Tidak mudah. Tidak mudah. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Paulus menggunakan kasih persaudaraan di sini. Kasih persaudaraan. Menunjuk kepada sebuah hubungan famili. Seperti hubungan orang tua dengan anak, kakak, dengan adik. Istilah Philadelphia yang Paulus katakan. Dari kata phileo, kasih persaudaraan. Karena konteksnya adalah di sini membahas tentang tubuh Kristus yang harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita semua adalah bagian dari anggota tubuh Kristus, di mana Kristus sebagai kepala atau juga bisa disebut Kristus adalah kakak sulung kita. Kita adalah saudara-saudaranya. Maka sudah semestinya kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Jangan menganggap saudara yang lain sebagai musuh kita, sebagai seteru kita, sebagai pengancam kehidupan kita. Sehingga kita tidak menjadi nyaman. Kita harus saling menerima satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti inilah yang harus diwujudkan dalam kehidupan kita. Agar kita memiliki suatu kualitas hidup yang memuliakan Allah sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Nah, Alkitab mencatat beberapa hal. Mengapa kasih ini sangat penting kita miliki dalam hidup ini. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 3:10, di sana dikatakan kasih adalah identitas kita sebagai anak Allah. Saudara dan saya
sudah diselamatkan, sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita sudah diberikan status yang baru, bukan lagi anak-anak kuasa kegelapan, bukan lagi milik kuasa kegelapan, tapi kita sudah diselamatkan, sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Sehingga satu yang harus kita lakukan, saling mengasihi satu dengan yang lain. 1 Yohanes 3:10 dikatakan, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, artinya anak iblis. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, anak-anak iblis. Dan orang yang mengasihi saudaranya, brotherly love tadi, kasih persaudaraan yang Paulus tekankan dalam kitab Roma. Orang yang saling mengasihi itu adalah sebuah tanda atau ciri bahwa dia adalah anak Allah. Tidak bisa kita pungkiri juga, masih banyak di dalam tubuh Kristus ada pertikaian. Bahkan bukan hanya sesama jemaat, tapi sesama hamba Tuhan yang melayani. Video-video yang beredar misalnya saling berebutan mimbar, berantem di mimbar, tidak memberikan contoh yang baik tentang kasih. Perebutan harta gereja, waduh, antara mertua dengan anak bisa terjadi. Di mana kasih yang harusnya kita miliki sebagai identitas, sebagai anak Allah? Kita gagal kalau kita masih memiliki sikap seperti itu. Jadi saudara dan saya ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus dengan pengorbanannya yang sangat mahal di atas kayu salib. Kita sudah diangkat, diberikan status yang baru sebagai anak Allah. Sebagai anak, maka kita harus miliki atau wariskan karakter-karakter yang dimiliki oleh orang tua kita. Allah adalah orang tua kita, sumber kita, bapak kita. Maka kita pun harus miliki karakter seperti dia. Allah itu kasih, maka kita pun sudah harusnya kasih, miliki kasih. Itu yang pertama, identitas sebagai anak. Dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 8 juga berkata, 1 Yohanes 4:8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ini adalah sebuah bukti bahwa kita mengenal Allah, berada di dalam Allah kalau kita mengasihi. Kalau kita tidak mengasihi berarti kita tidak mengenal Allah. Hanya ngaku-ngaku saja bahwa kita ini mengenal Allah. Tapi sejatinya kita tidak mengenal Allah karena tidak dibuktikan dari kasih kita di dalam seluruh kehidupan kita. Mengenal Allah itu membuat kita memahami perasaan, memahami keinginan, memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga kalau sesuatu yang kita lakukan dalam perbuatan-perbuatan baik kita, tujuannya adalah untuk diri kita sendiri, tentu hati nurani kita atau suara Roh Kudus akan berbicara bahwa itu salah. Itu orang yang mengenal Allah. Tapi kalau dia tidak mengenal Allah, maka yang dia lakukan seolah-olah dianggap sebagai sesuatu yang benar, sesuatu yang mulia, dan dia mengkhianati hati nurani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara soal kasih memang sesuatu yang sangat dalam. Ada banyak sisi-sisi yang membuat kita harus jujur dan terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kita ingin betul-betul berubah dan hidup dalam kasih yang sempurna. Kalau kita ingin menjadi sempurna, maka tidak boleh ada sesuatu yang merasa kita tutupi dan itu kita pertahankan karena mengganggu kenyamanan kita. Kasih adalah juga sebagai alat untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan. Kalau kita membaca dalam Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai 22 atau Yohanes 3:16, ini bicara bagaimana pengorbanan Kristus,
Kasih Kristus menghancurkan tembok pemisah, menghancurkan pemisahan, menghancurkan gap-gap yang ada di antara hubungan kita dengan sesama. Hanya dimungkinkan oleh karena adanya kasih. Kalau tanpa kasih, maka pasti tidak akan ada keharmonisan. Baik di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, di dalam masyarakat kita, di dalam dunia ini. Banyak pertikaian, kehancuran terjadi karena kita sama-sama tidak hidup di dalam kasih. Kita hidup dalam ego masing-masing yang sudah rusak di dalam dosa. Karenanya Tuhan harus mengubah kita terlebih dahulu dengan kasih-Nya. Jadi kita harus memahami bahwa untuk memiliki kasih yang sejati, jangan dimulai dari sebuah perbuatan. Jangan dimulai dari sebuah aksi untuk mengukur kasih yang sejati. Tapi dimulailah dari kehidupan yang diubahkan oleh kasih. Maka akan memancarkan perbuatan-perbuatan kasih. Karena begitu besar kasih Allah. Dimulai dari kasih. Jadi ayat itu tidak berkata Allah menyerahkan anaknya, mengorbankan anaknya. Sebab atau Allah mengorbankan anaknya untuk membuktikan kasihnya kepada manusia. Ayatnya tidak seperti itu. Karena begitu besar kasihnya. Jadi kasihlah yang harus mendahului menguasai. Kasihlah harus menjadi peletak dasar. Bukan perbuatannya. Bukan aksinya. Bukan sikap lahirianya. Tapi kasihlah yang harus terlebih dahulu ada pada kita. Kalau agama-agama pada umumnya kan menekankannya kepada situ, kepada perbuatannya terlebih dahulu. Pada aksinya terlebih dahulu untuk membuktikan dia baik, dia punya kasih, dia punya kemurahan, dia punya kebaikan. Kebalik. Nah, pertama tadi kasih merupakan identitas kita sebagai anak Allah. Identitas kita. Kita dilahirkan dari Allah. Jadi ada DNA Allah yang harusnya ada pada kita. Kalau Allah itu kasih, maka kita pun pasti memiliki ciri khas mengasihi. Kasih juga adalah bukti pengenalan kita akan Allah. Bukti bahwa kita benar-benar menyatu dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk memahami kehendak, perasaan dan isi hati Tuhan. Dan di dalam seluruh kehidupan kita memancarkan atau mengalirkan hal-hal yang mengasihi Tuhan. Kasih juga adalah alat untuk menciptakan kedamaian atau keharmonisan di dalam kehidupan ini. Tanpa kasih, maka sangat malang hidup ini kita ciptakan, kita jalani. Sangat mengerikan tanpa kasih. Yang ada adalah siapa yang lebih kuat menindas yang lemah. Siapa yang lebih punya potensi akan merasa dia berhak untuk menguasai yang lain. Tapi dengan kasih, potensi, kelebihan, kemampuan menjadi alat pelayanan untuk orang-orang di sekitarnya. Sehingga terjadi kedamaian, sehingga terjadi keharmonisan. Kemudian kasih membuat kita menjadi saksi dan terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dalam kisah pasal 2, kisah Rasul pasal 2 jelas sekali. Bagaimana jemaat perdana menjadi saksi Tuhan yang efektif, menjadi saksi Tuhan yang berdampak, berkuasa. Hanya dimungkinkan karena mereka mempraktekkan kasih. Bagaimana kita melihat kasih dari jemaat mula-mula. Misalnya kalau ada yang memiliki maka dijual seluruhnya untuk kepentingan semuanya. Itu dimungkinkan. Karena memang pada saat itu jemaat masih sedikit. Komunitas itu masih sedikit. Sehingga prinsip komunitas saling berbagi rata, saling mengasihi satu dengan yang lain dengan memberi. Mereka lakukan. Bahkan Tuhan dengan keras menghukum, mengkutuk Ananias
dan Safira. Padahal tanah itu milik mereka. Mereka jual. Itu milik mereka. Ya hak-hak mereka dibagi. Tapi pada masa itu prinsip itu ternyata tidak berlaku. Harus dibagikan semua sebagai bagian dari saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah karena jemaat mula-mula itu begitu luar biasa dalam mempraktekkan kasih, maka banyak orang yang bergabung dengan mereka. Banyak orang tertarik dengan cara hidup ini. Dan saya percaya juga saudara-saudara, kalau setiap anak-anak Tuhan pada zaman ini, pada masa sekarang ini gereja Tuhan melakukan hal yang sama. Bukan berarti saya mengatakan pulang dari sini kita jual segala yang kita miliki lalu bagi-bagi. Paling tidak kita harus praktekkan, kita harus tergerak, kita harus saling mendukung satu dengan yang lain. Seperti itulah jemaat mula-mula menjalani kehidupan kekristenan mereka. Mereka betul-betul menghidupi nilai-nilai yang dimiliki oleh Kristus. Apa yang ada pada mereka dipersembahkan untuk Tuhan. Sebenarnya memang prinsip itu juga harus kita miliki. Segala sesuatu yang kita miliki itu kan milik Tuhan sebenarnya. Tidak ada yang kita miliki. Semua yang kita miliki milik Tuhan. Tuhan mau agar kita dengan dasar hati yang benar. Dasar hati yang benar. Ini yang harus diperbaiki. Bukan soal berapa, wah saya lebih hebat dalam memberi, bukan. Tapi dari dasar hati. Jangan sampai ya, kita sudah melakukan yang terbaik menurut kita. Akhirnya kita tidak diperkenankan Tuhan karena salah mengelola hati. Salah mengelola motivasi. Kita tidak bisa berbisnis dengan Tuhan. Kita tidak bisa berbisnis. Berbisnis dengan Tuhan artinya kita menanamkan, berinvestasi. Kalimatnya investasi. Kalau kalimat investasi berarti ada sesuatu yang kita harapkan sebagai balasan. Padahal prinsipnya adalah semua milik Tuhan. Tidak bisa. Kurang ajar kita kalau berinvestasi dengan Tuhan. Mau berinvestasi, gue cabut nyawa lu, Tuhan bilang. Tidak bisa. Nah, sangat luar biasa. Kasih harus menjadi dasar dalam kehidupan ini. Jangan menjadikan perbuatan atau aksi sebagai dasar pembuktian. Tapi mulailah dengan membiarkan kasih Kristus mengalir dalam hidup kita. Mengubah kita. Maka dengan otomatis perbuatan-perbuatan kita, motivasi kita, isi hati kita akan diluruskan. Atau kita akan melakukannya dengan hati yang lurus. Kalau kita biarkan terlebih dahulu kasih Kristus, ketulusan, kekudusan Kristus menguasai kita. Nah kemudian di situ dan kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Ini juga adalah bentuk dari kasih. Gereja adalah tubuh Kristus, terdiri dari banyak anggota. Baik yang kecil sampai dengan yang besar. Ada yang mungkin dalam tubuh itu sebagai jari kaki. Kelihatannya rendahan karena di bawah. Tapi jari kaki itu penting sekali. Tanpa jari-jari kaki, kalau kita berjalan di tempat yang licin, langsung kita kepleset. Jari-jari kaki itulah yang bisa menancapkan rem, sehingga menguatkan seluruh badan kita. Tidak bisa dianggap sepele. Kita tidak boleh merasa karena dia rendah, tidak dihormati, tidak dihargai. Saling mendahului dalam memberi hormat. Nah, yang kita ketahui, yang harus kita pahami, saling mendahului ini jangan dianggap sebagai sesuatu atau jangan sekedar bicara soal waktu siapa yang mendahului, siapa yang berinisiatif pertama kali. Bukan soal berkompetisi di sini. Tapi pengertiannya adalah menganggap orang lain memiliki nilai atau memiliki status yang berguna, yang baik bagi kita. Sehingga sehingga pemahaman ini menuntut kita pada kesadaran bahwa
menghormati orang lain, menghargai orang lain, bukan karena status atau jabatannya, bukan karena pendidikannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena dia satu suku atau bukan karena dia adalah keturunan raja, keturunan bangsawan, tidak. Tapi karena kebernilaian setiap orang di dalam komunitas kita, di dalam menunjang kehidupan kita. Kita harus akui bahwa keberadaan kita tidak bisa dilepaskan dari adanya orang lain. Bahkan keberhasilan kita hari ini pun pasti ada orang-orang kecil yang berperan di dalamnya. Di organisasi misalnya, seorang bisa naik direktur bukan karena semata-mata karena orang itu. Bukan semata-mata karena kinerjanya. Tapi juga pasti ada peran dari OB, cleaning service, satpam di luar sana, yang menjalankan seluruh kegiatan dan tugas mereka secara excellent, sehingga membawa dampak pada, dalam tanda petik, dimuliakannya seorang pemimpin. Kalau dibawanya acak-acakan semua, ini akan berpengaruh pada kinerja seorang pimpinan. Kok begini? Pasti ada peran dari orang-orang yang tidak terlihat, dari orang-orang yang rendah. Demikian juga di dalam komunitas kita, dalam gereja kita. Ada orang-orang yang berdoa yang tidak kelihatan. Ada orang-orang yang tidak tampil di mimbar ini, yang menyediakan konsumsi bagi kita. Ada orang-orang yang tidak tampil di mimbar ini, yang menjaga keamanan kita. Ada orang-orang yang tidak tampil di mimbar ini, yang mengoperasikan ayat-ayat yang kita baca dari belakang. Ada orang-orang yang berperan bagaimana mik ini kelihatan wangi atau kecium wangi. Ada orang-orang yang mencuci ini. Tidak kelihatan, tapi semuanya penting di mata Tuhan. Kualitasnya sama di mata Tuhan. Maka kita harus saling mengasihi, saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa disebut sudah mengasihi kalau kita masih hidup di dalam dosa dan kejahatan. Maka tanggalkan segala dosa, tanggalkan segala kejahatan kita. Tidak hanya pada saat kita berada di gereja, tapi dalam seluruh 24 jam kita harus berusaha hidup benar di hadapan Tuhan kalau kita ingin hidup dalam kasih. Sebab hidup dalam kasih adalah panggilan untuk menjadi sempurna dalam seluruh aspek hidup kita. Amin.